Atau mau kita mulai aja? Sudah lewat 15 menit, 16 menit. Bisa kita mulai sekarang atau masih mau nunggu yang lain? Gimana kakak-kakak asisten, kita masih mau nunggu yang lain atau kita bisa mulai sekarang? Oke, kita mulai aja ya kalau gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kita ketemu lagi ya. Hari ini agenda kita akan sosialisasi soal UAS ya. Kemudian yang kedua mungkin nanti kita akan ngobrol-ngobrol terkait tugas kalian yang terakhir kali dikumpulkan. Kemudian nanti mungkin akan ada tambahan dari kakak-kakak asisten ya terkait dengan apa yang sudah kita kerjakan sampai saat ini gitu. Jadi kalian sudah dapat jadwal UAS-nya? Sudah dicek di Start? Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Oke, kemudian terkait tugas yang terakhir saya sudah cek, bagus-bagus hasilnya, walaupun mungkin ada yang mungkin pakai Lumion, ada mungkin yang enggak ya, nggak apa-apa, yang penting targetnya terpenuhi ya, untuk kalian bisa merender desain kalian gitu. Jadi Lumion itu sebenarnya yang sekarang ini sedang banyak digunakan ya, jadi untuk Applikom yang semester yang lalu dan di semester ini kita renderingnya selain pakai Vire juga pakai Lumion gitu. Tapi misalnya memang tidak semua laptop atau komputernya bisa diinstal pakai software itu ya. Jadi nggak apa-apa, nanti videonya disimpan saja. Nanti kalau misalkan sudah bisa digunakan, nanti bisa dibuka lagi gitu. Dan untuk yang sekarang kalian bisa pakai aplikasi-aplikasi render yang mungkin bisa sesuai dengan komputer atau laptop yang kalian gunakan gitu. Jadi fungsinya render itu sendiri untuk memperindah visualisasi ya, supaya desain kalian itu atau desain kita itu bisa lebih realistis gitu, bisa lebih indah gitu, dan tersampaikan apa yang menjadi konsep dan desain kita gitu ke orang lain gitu. Itu sih sebenarnya poinnya untuk render gitu. Kemudian beberapa hal yang mesti saya sampaikan gitu terkait dengan render ya, perlu diperhatikan misalnya kalian nanti merender pakai beberapa software gitu, diperhatikan kalau misalkan siang hari pemilihan warnanya ya jangan terlalu finishingnya jangan terlalu kayak terik gitu. Jadi ada beberapa yang kemarin saya cek itu finishing untuk siang harinya itu terik gitu. Jadi di mata itu kayak terlalu menusuk ke mata gitu kalau bahasanya ya. Jadi terlalu terik. Jadi kalau misalkan kita ngelihat di siang hari gitu, terus mataharinya panas banget, nah kayak gitu. Jadi terik gitu loh. Nah mungkin nanti kalau misalkan kalian melihat desain kalian atau render kalian yang siang hari, nanti dicek lagi itu terlalu terik atau enggak gitu. Terus nanti kalian juga bisa tanyakan ke teman kalian atau siapapun gitu, kalau misalkan udah selesai di render ditanyakan, ini udah oke belum, warnanya terlalu terik enggak gitu di mata gitu. Nah itu penting ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pemilihan angle. Nah kalau misalkan kalian memilih angle untuk di render, itu usahakan kalau misalkan projectnya adalah satu single building atau bangunan, yang diutamakan untuk dipilih spotnya itu yang kelihatan bangunannya itu gitu. Jangan kalian memilih spot yang bangunannya itu jadi kelihatan minor gitu, atau jadi kelihatan dikesampingkan gitu. Gitu. Kecuali kalau misalkan, jadi misalkan contohnya kalau kalian merender itu atau memilih spot itu yang jalannya kelihatan, tapi jalannya itu jadi kelihatan yang lebih utama gitu daripada bangunan kalian, atau mungkin
area yang lain gitu yang lebih dominan gitu. Jangan seperti itu karena yang diutamakan kan kalau ini single building ya atau bangunan gitu. Jadi diusahakan yang kepilih atau yang kalian pilih spotnya itu ya benar-benar bangunan itu. Kecuali kalau nanti kalian di stupa yang kawasan gitu, nah kalian memilih spotnya yang kawasan gitu, nah itu nggak apa-apa gitu. Itu aja sih yang kalau terkait dengan render-rendernya overall udah bagus, udah tone-nya cukup bagus, terus smooth gitu. Maaf Bu, Ya. izin merekod ya Bu. Oke. Itu 2 poin itu aja sih terkait dengan pemilihan angle yang pertama. Oke Kakak asisten, tadi yang misalkan mau record tadi bisa dijadikan co-host, kalau misalkan nggak jadi co-host kayaknya nggak bisa record. Anissa deh kayaknya, Anissa Alia ya betul. Oh ini udah record dari laptop. Ubah yang merekod, udah di-record ini. Oh oke terkait ini ya ada yang pemilihan material. Oh oke sebentar ya, saya bukakan dulu tugas kalian. Oke udah kelihatan ya. Nah, ini tugasnya Dinda. Nah, ini sebenarnya kalau terkait dengan rendernya, ini nggak masalah, rendernya bagus, smooth gitu ya. Nah, tapi pemilihan angle-nya yang perlu diperhatikan gitu. Ini sebenarnya kalau milih angle seperti itu nggak apa-apa. Cuman kalau misalkan diminta untuk mengumpulkan hanya 1 atau 2 spot gitu, pilihlah spot yang memang benar-benar menunjukkan bangunannya itu seperti apa gitu. Nah, ini kan bangunannya jadi kelihatan lebih minor ya daripada yang dia tampilkan gitu. Padahal sebenarnya proyeknya adalah bangunan ini gitu, bukan kawasannya gitu. Mungkin kalau kawasannya kalian bisa menampilkan seperti ini. Nah, tapi kalau misalkan yang kalian desain adalah bangunannya harus kelihatan lebih menonjol gitu. Jadi diperlihatkan memang bangunannya yang lebih menonjol. Kalau misalkan kalian bisa menampilkan beberapa spot hasil render kalian, nah itu bisa ini salah satunya ditampilkan, itu nggak apa-apa gitu. Tapi kalau hanya boleh mengumpulkan 1 atau 2, pilih yang memang benar-benar angle-nya itu menampilkan keseluruhan desain kalian gitu. Itu gitu teman-teman ya terkait pemilihan angle. Nah, kalau misalkan nanti di stupa yang kalian kawasan, nah itu kalian bisa memaksimalkan bagaimana angle-angle di suatu kawasan itu di render gitu ya. Kalau misalkan projectnya hanya single building, nah itu pilihlah angle yang memang benar-benar bisa menampilkan spot bangunan itu yang paling bagus dan informatif. Informatif tuh jadi kelihatan semuanya ya. Yang ingin kalian tonjolkan misalkan mungkin pintunya, materialnya, kemudian bentuk fasadnya, atau mungkin bentuk bangunannya kalau misalkan memang itu ingin ditonjolkan. Nah, itu harus dipilih untuk spot itu untuk di-render. Gitu, teman-teman. Oke, terus misalkan satu lagi ya untuk pemilihan render malam gitu. Nah, kalau malam kan memang kecenderungannya tuh kan gelap ya. Nah, tapi bagaimana nanti ketika kalian merender itu walaupun dia itu spotnya malam, itu bangunannya tetap kelihatan gitu. Ada beberapa itu, kalau ini bagus ya, jadi dia malam tapi bangunannya tetap terlihat jelas gitu. Ada beberapa itu yang pemilihan rendernya itu kalau malam tuh benar-benar gelap gitu, yang kelihatan tuh cuma lampu-lampunya dan lampu yang disorot itu tuh hanya sedikit gitu. Jadi secara keseluruhan kelihatannya tuh gelap sekali di sekitarnya. Gitu, teman-teman. Oke, bentar ya.
Oke. Nah, kalau ini sebenarnya renderannya bagus. Nah, hanya ini juga terlalu zoom in, terlalu zoom in ya, jadi terlalu dekat gitu. Nah, mungkin ini agak bisa dimundurin sedikit sehingga nanti mobil-mobilnya itu kelihatan gitu. Kalaupun misalkan nggak bisa meng-capture semua mobilnya, paling enggak ketika kalian itu mobilnya terpotong, itu tidak dalam kondisi kepotongnya tuh banyak gitu loh. Bentar, saya cari pen saya dulu mana ya. Nah, ini kan kepotongnya banyak nih. Nah, mungkin kalau misalkan mau kepotong supaya lebih real itu kepotongnya jangan banyak-banyak dan ini terlalu dekat gitu, terlalu dekat. Akan lebih bagus kalau dia tuh agak memperlihatkannya kameranya tuh agak jauhan sedikit gitu. Nah, itu akan bagus banget. Jadi bangunannya dapat, kemudian kondisi yang di sekitar ini kelihatan sedikit gitu. Mungkin pohonnya akan terlihat lebih nggak kepotong gitu, terus mobil-mobilnya kelihatan dia nggak terpotong gitu. Begitu. Jadi usahakan kalau misalkan kalian meng-capture, memilih spot itu serealistis mungkin gitu. Sama seperti kalau kita ngelihat pandangan mata gitu. Kalau ini kan ngelihat kayak gini kan ini kan pandangan kamera ya. Kelihatan pandangan kamera yang terlalu ngezoom banget gitu loh. Nah, usahakan ketika kita tuh memilih spot itu sesuai dengan ketika mata kita tuh ngelihat. Gitu. Jadi itu akan lebih realistis. Gitu, teman-teman. Gitu. Nah, ini nggak apa-apa, ini oke. Ini seperti mata kita ngelihat, tapi kita ada di lantai 2 misalkan. Di lantai 2 di bangunan di depannya gitu. Itu kayak gini. Nah, kalau yang seperti di bawahnya, nah ini tuh kalau kita ngelihat mata kita tuh nggak akan lihat kayak gini. Ini pandangan lensa. Ini pandangan lensa gitu. Kalau kita ngelihat secara real lihat bangunan itu nggak kayak gini. Jadi akan lebih jauh sedikit mata kita itu ngelihat. Gitu. Itu sih secara garis besar renderannya udah bagus kok. Sudah bagus, teman-teman. Kurangnya adalah kalian beberapa tidak menyebutkan kalian render pakai apa gitu. Mungkin kan ada software-software yang baru ya yang kalian pakai yang mungkin saya nggak tahu, jadi itu nanti bisa saya rekomendasikan ke mungkin adik-adik tingkat ya nanti ketika Applikom yang mendatang gitu. Karena kan kalau software itu kan sekarang perkembangannya cepat ya, mungkin ada yang saya nggak tahu. Nah, ini yang tadi. Nah, ini juga, ini bagus, ini nggak apa-apa. Tadi tuh ada yang dia tuh malam tuh gelap banget. Tapi nggak banyak kok, rata-rata udah cukup bagus rendernya. Itu. Ada feedback nggak dari sini? Oke, Enscape ya, Enscape rata-rata banyak sih yang pakai Enscape. Semester yang lalu juga banyak yang pakai Enscape. Oke, mungkin saya langsung ke ini ya, ke soal UAS ya. Oke, jadi kita ke soal UAS. Nah, jadi jadi UTS kemarin kan kalian sudah mengumpulkan dana presentasi untuk barbershop atau salon gitu. Nah, itu nanti akan dilanjutkan untuk UAS-nya. Kalau kemarin kalian mengumpulkan hanya dana presentasi, nah untuk UAS kali ini kalian harus melengkapi sampai 3D. 3D-nya dan beberapa hal ya. Itu antara lain adalah nanti targetnya adalah cover. Harus ada covernya. Kemudian ada profil identitas diri, jadi semacam kalian membuat CV gitu, namanya siapa, kelasnya apa, NIM-nya berapa, mungkin hobinya apa, itu bebas, jadi bisa
kalian menampilkan hobi kalian apa, terus misalkan hobinya membaca, terus sukanya baca buku apa, itu bebas ya, yang ditampilkan di profil diri itu bebas, gitu. Nah, kemudian ada dana presentasi yang kalian sudah buat ya UTS kemarin dilampirkan kembali. Kemudian selanjutnya kalian buat tampaknya, tampak berarti kelihatannya 2 dimensi ya, walaupun kalian kita bikinnya 3 dimensi, tapi nanti tampak, yang namanya tampak kelihatannya harus 2 dimensi. Kemudian potongan 1, tampak 1 ya tadi, kemudian perspektif eksterior minimal 4 view. Nah, kalau diminta 4 view ini, nah kalian bisa menampilkan nih berbagai macam angle tadi pemilihannya gitu. Tapi harus diingat pemilihan angle-nya tadi ya, harus bisa menampilkan bagian yang paling bagus dan informatif dari bangunan itu. Karena kita proyeknya bangunan ya. Tuh. Nah, kalau mau menambahkan perspektif interior boleh. Tapi ini nggak wajib. Tapi kalau mau menampilkan perspektif interior boleh. Itu. Jadi kalian bisa membuat portofolio desain ya. Tadi pertanyaannya saya kok nggak bacakan gitu. Kayak berdasarkan dana presentasi UTS yang kemarin sudah dibuat, buatlah portofolio desain yang memuat 3D eksterior dan landscape. Minimal 4 view. Kemudian menggunakan software SketchUp, ya yang kemarin kita udah bikin ya. Kemudian silahkan gunakan Corel, Photoshop, V-Ray, atau software render lainnya, bebas ya. Jadi sesuai dengan kemampuan laptop atau komputer kalian. Kemudian software visualisasinya bebas, bisa siang, bisa sore, atau bisa malam. Kemudian lengkapi dengan keterangan notasi dan keterangan lainnya yang diperlukan. Kemudian harus ada identitas mata kuliah dan identitas mahasiswa. Nah, itu nanti ke profil identitas ini ya. Gitu, kriteria penilaian. Kriteria penilaian berdasarkan teknik gambar arsitektur, orientasi yang pasti, kemudian pembayangan ya, gimana nanti ketika kalian memvisualisasikan harus ada pembayangannya. Kemudian komponen arsitektur. Komponen arsitektur itu terkait dengan misalkan ada pintu, jendela, material, yang lain. Kemudian presentasi gambar, presentasi view ya, pemilihan view, kemudian material, elemen arsitektur, lighting. Jadi misalkan kalian memilih lightingnya itu malam, ya berarti harus ada lighting yang mendukung ketika visualisasinya malam gitu. Kemudian kelengkapan gambar harus ada notasi, skala, pintu, dan jendela. Kemudian untuk layout, estetika layout, desain portofolio, kelengkapan komponen arsitektur gitu. Kemudian nanti dikumpulkan tanggal 25 melalui Google Form yang sudah tertera pada soal. Gitu. Kemudian penamaannya adalah kelas A, UAS, kemudian NIM, kemudian nama, terus filenya PDF. Itu lembarnya minimal 4 halaman ya. Kalau misalkan mau lebih nggak apa-apa, tapi minimal 4 halaman. Gitu teman-teman. Ada feedback terkait soal UAS? Kalau misalkan ada persoalan nanti terkait hal-hal ini, misalnya dananya ganti, boleh ganti itu kenapa ganti? Kalau ganti harus bikin lagi loh, nanti lama. Kalau dananya ada perubahan tapi minor boleh, tapi kalau mayor jangan ya. Karena kan ini sifatnya menerus dari UTS kemarin. Gitu. Kalau ada penambahan minor gitu nggak apa-apa, tapi yang lama disertakan. Dikasih opsi aja. Opsi itu maksudnya opsi apa? Oke. Jadi begini Bu, sebelumnya saya izin masuk. Mungkin untuk opsi yang saya ajukan di sini mungkin menyesuaikan aja ya, seperti targetnya harus ada sama di UTS kemarin, yaitu denah yang bentuknya itu presentasi, lalu menampilkan tampak,
dan juga Mm-mm. potongan, lalu perspektif, dan itu kalau misalkan ada yang mau berganti denah, bukan denah dengan salon kemarin, setidaknya dia juga mengumpulkan ya dengan produk yang sama gitu Bu. Ada denahnya, ada tampak, potongan, lalu perspektif. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu Bu. Oke, kenapa gitu? Kenapa begini? Kalau misalkan pakai yang UTS kemarin itu untuk mengecek bahwa ini tuh ada kesesuaian dari yang kemarin sudah kalian kerjakan gitu loh. Nah, kalau misalkan mau ganti itu takutnya nggak sesuai dengan target kita. Target kita sebenarnya kan memang bangunannya kecil ya, kecil, tapi ini untuk memastikan bahwa memang kalian benar-benar bisa menggunakan software ini sehingga nanti ketika kalian di stupa lanjut, kalian tuh udah siap gitu. Udah siap dengan software ini sehingga nanti ketika kalian mengerjakan stupa itu udah bisa bagus. Itu maksudnya. Jadi setiap komponen ini sebenarnya harus ada. Dan dana presentasi kemarin itu untuk mengukur ketika UTS tuh capaian UTS tuh kalian udah bisa bikin denah presentasi gitu minimal. Nah, untuk target UAS ini kalian udah bisa bikin perspektif plus tampak potongan dan visualisasi desain pakai render yang memang sudah diajarkan gitu atau software lain gitu yang memang kalian bisa. Nah, itu sebenarnya itu oke sebenarnya. Jadi prefer pakai denah yang kemarin aja ya, supaya kalian juga nggak kerja 2 kali. Gitu. Seperti itu boleh Bu. Gimana? Seperti itu aja Bu. Soalnya saya juga menyikapi saran yang di atas itu kan ada yang tanya izin bertanya Bu, misal diganti denahnya boleh Bu. Nah, seperti itu. Oke. Ya gitu ya. Jadi kalau misalkan ganti denah, kalau ganti total tidak boleh, tapi kalau misalkan ada revisi minor gitu, misalkan penambahan material atau mungkin pintunya digeser itu boleh. Tapi kalau misalkan yang mayor jangan. Supaya ada kesesuaian dari UTS sampai UAS gitu. Gitu teman-teman, ada feedback lagi? Jadi kita mengumpulkan tanggal 25, nanti kalau ada persoalan, ada masalah, konfirmasi ya. Misalkan tiba-tiba komputer saya tiba-tiba nge-lag, terus harus masuk servisan gitu. Nah, itu tolong dikonfirmasi gitu. Karena sebenarnya tanggal 29 nilai itu harus sudah masuk ke prodi untuk siap di-upload. Kalau misalkan kalian ada keterlambatan, takutnya nilainya nggak bisa masuk ke semester ini gitu. Harus pakai pelaporan dan sebagainya gitu. Yang itu mungkin lama. Oke, ada lagi feedback. Kakak-kakak yang tugas 7 kemarin sudah dicek apakah semuanya udah mengumpulkan atau belum? Kemarin saya hanya cek untuk kualitas pekerjaannya saja. Kalau untuk yang detail si A, si B, si C belum mengumpulkan, saya belum cek. Oke, ya udah nanti ini ya kakak-kakak asisten, nanti kalau misalkan yang tugas 7 ada yang belum mengumpulkan, dikonfirm ke mahasiswanya, maksimal saya kasih waktu sampai tanggal 25 harus udah masuk, kalau enggak berarti tidak masuk penilaian. Gitu teman-teman, jadi tugas 7 tadi masih bisa disusulkan ya, tapi sampai tanggal 25 aja. Lebih dari itu tidak akan diproses dan tetap nilainya akan kosong. Tapi yang mengumpulkan kembali harus confirm ya, karena kayaknya udah ditutup aksesnya. Jadi kalau misalkan mau mengumpulkan, dikonfirm ke kakak asisten PIC kelas masing-masing untuk bisa mengumpulkan. Oke, masih ada feedback nggak?
Kalau nggak ada nanti ini saya bagikan ya soalnya, terus nanti bisa segera langsung dieksekusi dikerjakan nanti tanggal 25 dikumpulkan. Gitu. Oke, Mbak Karina, Mbak Rizka ada tambahan? Mungkin nanti mau jawab yang Q&A kemarin aja deh Bu kayaknya. Oke, silahkan. Ini berarti sosialisasi UAS sudah ya, sama tadi sekilas review di tugas 7 terkait dengan render udah selesai. Jadi ini saya oper ke Mbak Karina. Terima kasih semuanya. Nah, teman-teman, ini aku lanjutin ya. Berhubung kemarin ada beberapa pertanyaan dan saran. Kemarin itu ada yang bertanya soal SketchUp, jadi aku bakal share screen sambil ngejelasin. Nah, ini nanti untuk videonya bakal menyusul dikirim Mbak Farah di kelas kalian gitu. Bentar ya. Ini udah kelihatan belum ya, teman-teman? Udah, Pak. Udah, Kak. Udah, Kak. Oke, jadi kemarin ada yang nanya, kenapa kalau misalkan bikin circle itu sudut-sudutnya ini nggak smooth gitu. Nah, biasanya emang kalau misalkan kita bikin circle dari awal, itu emang nggak mulus pas kayak gini. Nah, cara bikin sudut-sudutnya ini mulus, itu tinggal segi di samping garis di sampingnya ini diklik, terus klik entity info. Kalau udah, ntar di bagian sini. Nah, jadi ntar ngaturnya tuh di segmen. Semakin kalian mengubah angkanya lebih tinggi, itu nanti bakal lebih smooth. Misalkan kita turunin dulu ya jadi 10. Nah, ini bakal jarang-jarang gitu ya, ininya apa, sudut-sudutnya. Tapi kalau misalnya kita maksimalin, misal 99 ya, kita enter, nanti dia bakal jadi smooth. Kira-kira gitu sih kalau bikin circle gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau misalkan bikin tabung gitu ya, jadi pas awal bikin 2 dimensinya diatur ininya dulu di sampingnya, kira-kira gitu. Terus untuk pertanyaan selanjutnya nanti bakal dijawab Mbak Rizka. Nah, kemarin tuh juga ada yang nanya kalau material Lumion itu bisa sama atau enggak. Jadi misalkan di SketchUp itu kalian pakai material kayu, namanya itu wood gitu kan. Nah, terus kalian mau ngubah di Lumion gitu. Tapi yang satu diedit, yang satu enggak. Nah, itu tuh bisa. Yang penting material yang di SketchUp itu tetap dibedain namanya. Walaupun bentuk materialnya itu sama, gambarnya material itu sama. Yang penting nama dari material itu jangan sama gitu. Jadi biar bisa diedit-edit di Lumionnya gitu. Nanti video jelasnya dikirim sama Mbak Farah ya. Itu aja. Makasih. Oke, terima kasih kakak-kakak. Ini saya buatin link presentasi dulu ya. Kok link presentasi? Link absensi, sorry. Bentar.
Oke, link absensi bisa diklik di kolom chat ya. Bisa mulai absen sekarang, nanti saya tutup 10 menit lagi. Terus saya ingatkan kembali untuk modul ya, modul Apliko bisa diakses di chat ya. Aduh, itu ya. Oh, sorry. Jadi kita punya modul, tapi kalau modul itu kita pakainya Corel ya. Kita pakainya Corel. Kalau yang kemarin itu kan pakainya software yang lain. Terus saya juga akan bagikan link video yang semester kemarin gitu. Siapa tahu kalian mau belajar. Sebenarnya sama aja, cuman proyeknya aja yang beda. Kalau yang semester kita ini kan proyeknya adalah kantor. Nah, semester lalu itu rumah tinggal. Jadi mungkin kalau misalkan kalian mau belajar juga sebenarnya sama, tapi untuk koleksi kalian aja. Oke. Ini video semester lalu. Bu, maaf mau tanya. Oke, ya Anissa. Ini untuk absennya yang kelasnya nggak ada ya, Bu? Untuk apa? Absensinya yang kelas Oh C. iya, sebentar. Coba saya cek dulu. Oh iya, benar kurang. Udah. Yang kelas C udah. Jangan lupa emailnya ditulis ya. Nanti kalau misalkan ada pengumuman di kuliah yang aplikon selanjutnya, mungkin nanti bisa pakai itu. Oke, di save ya, itu tadi ya Google Drive-nya. Mungkin sudah pernah saya share di grup, tapi mungkin kalian lupa. Jadi bisa disimpan itu Google Drive-nya untuk modul yang untuk modulnya dan video yang ada di semester lalu gitu. Plus absensinya ya. Jangan lupa untuk diisi. 10 menit lagi saya tutup. Masih ada feedback? Oh ya, nanti saya mau kirimkan form evaluasi ya. Jadi untuk mengevaluasi perkuliahan kita semester ini supaya nanti kalau misalnya banyak atau ada kurangnya bisa diimprove di semester depan. Dengan mahasiswa yang lain tentunya ya. Harapannya kan kalian lulus semuanya. Tidak ada yang ngulang. Dan untuk mahasiswa yang mungkin belum mengaktifkan email universitas, segera diurus ya. Itu sangat berguna nanti, apalagi untuk SP, untuk mata kuliah yang lain, dan kapasitas dari drive-nya itu unlimited. Jadi kalau misalkan kalian mau simpan-simpan, pakai itu bisa gitu. Jadi sebenarnya manfaatnya banyak. Kalau kalian nggak mengaktifkan itu tuh rugi menurut saya. Gitu. Jadi selama 4 tahun nanti kalian bisa akses Google Drive itu unlimited. Jadi kalau misalkan ada yang belum mengaktifkan, minta tolong segera diaktifkan. Bisa hubungi IT atau bisa hubungi IT ya langsung atau lewat IT Helpdesk gitu. Tinggal di chat, kemudian kalian menyebutkan NIM kalian berapa, terus nanti akan dapat kode aksesnya. Ini saya cek beberapa sudah banyak yang pakai email universitas, tapi banyak juga yang belum.
Oke, masih ada feedback? Kalau nggak ada, mungkin saya cukupkan sampai di sini. Nanti soal UAS-nya akan saya bagikan ke grup masing-masing ya. Oke. Untuk absen saya tunggu 5 menit lagi ya. Gitu. Nanti 5 menit lagi saya tutup aksesnya. Oke, terima kasih teman-teman. Dari kakak-kakak masih ada tambahan? Oke, cukup. Oke, teman-teman. Berarti ini adalah kuliah terakhir. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak atas semuanya. Begitu. Saya minta maaf kalau misalkan di penyampaian Applikom 2 ini mungkin masih banyak kurangnya. Saya mewakili dosen pengampu Applikom 2 dan mewakili semua asisten dari kakak-kakak. Saya minta maaf misalkan ada suatu yang kurang gitu. Terima kasih semuanya. Mungkin kita akan ketemu di kelas-kelas perkuliahan yang lain bersama saya dan mungkin akan ketemu dengan kakak-kakak asisten ya. Mungkin nanti kalian bisa saling menyapa kalau misalkan kita sudah kuliah offline gitu. Terima kasih banyak semuanya. Saya pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam Terima kasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh.